Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati kita, sepenuh keikhlasan kita, sepenuh jiwa dan raga kita, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada umur kita, harta kita, anak istri kita, waktu kita, ilmu kita, dan seluruh aktivitas yang selama hidup kita lakukan, khususnya hari ini. Semoga teman-teman yang belum hadir Allah gerakkan untuk bisa hadir ke masjid dalam rangka thalabul ilmi insyaallah. Dan alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita lagi di kajian rutin, kajian kita Tarhila ila Daril Akhirah. Insyaallah kita melanjutkan tentang poin-poin mengingat kematian. Di bagian yang ketiga tentang mengingat kematian. Namun sebelumnya sedikit sebagai prolog mukadimah ingin saya sampaikan, hari ini kita memurajaah insyaallah memurajaah surah Al-Baqarah di ayat yang ke-26. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-26. Itu potongan kisah, dan kisah itu Allah tutup di surah Ankabut ayat yang ke-40 sampai 42. Kuliah kita malam ini tafsir ringkas surah Al-Baqarah ayat 26 dan surah Al-Ankabut surah yang ke-29 di ayat yang ke-40 sampai 42. Berarti 4 ayat insyaallah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Jujur sepekan ini atau 2 pekan kurang lebih ya, kita mendapati murajaah ulang. Diusahakanlah kalau nggak bisa sebulan sekali khatam, 2 atau 3 bulan sekali khatam Al-Quran ulang. Ketika mendapati ayat yang di situ ada hasrat atau ada gerakan untuk buka terjemahan, buka tafsirnya. Saya membuka ayat itu karena disuguhkan dengan kondisi terkininya masyarakat kita khususnya. Saya tidak akan membahas tentang renovasi menteri tidak, tapi yang ingin sedikit kita gali dari ayat itu adalah menggali sejarah yang terulang di masa Rasulullah SAW atau di zaman Rasulullah SAW. Ketika Al-Quran turun setelah Rasulullah SAW diutus, itu banyak masyarakat yang
Pertama, jelas tidak yakin terhadap Tuhan yang satu. Allah yang satu itu banyak yang tidak percaya. Dan terkait dengan hal ini banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan bahwasanya mana ada Tuhan cuma satu. Atau yang kedua, sebagai bukti-bukti adanya Allah itu Maha Kuasa, karena kebanyakan mereka tidak hanya percaya dengan adanya mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan itu satu, tapi juga tidak percaya akan seluruh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini ayat hiburannya, ayat hiburan kepada Rasulullah SAW saat itu, dan menjadi motivasi kita untuk lebih semangat dalam belajar akidah, ibadah, syariat agama ataupun syariat manusia secara umum. Mentok-mentoknya ketika Al-Quran turun, Nabi turun, wahyu turun, kemudian didakwahkan, terjadi banyak polemik di masyarakat. Yang percaya beriman, yang tidak percaya melawan. Yang melawan Allah ucap dalam ayat ini supaya Allah ingin membuktikan bahwasanya innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udah. Di sini sebenarnya ada koma ya. Kalau dalam Al-Quran itu tidak lanjut terus bacanya, tidak. Secara makna letternya, secara makna tafsir ringkasnya atau makna ma'aninya, di sini berganti mathalan ma ba'udah. Zaman itu belum ada alat canggih yang bisa mendeteksi makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Seperti hari ini adanya virus, adanya bakteri. Walaupun wahyu sudah turun, tapi masyarakat saat itu tidak mudah percaya sebagaimana hari ini gitu. Sehingga Allah mengumpamakan, memberikan perumpamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak malu, tidak segan untuk apa? Memberikan contoh. Walaupun makhluk itu, kekuasaan Allah itu berbentuk makhluk yang kecil. Pada potongan ayat ini itu belum dijelaskan kondisi kita hari ini, tapi ketika dilanjutkan fanal fawqaha, di situ diartikan apa? Atau yang lebih kecil daripada apa? Lalat. Nyamuk, laba-laba yang sampai Allah menyebutkan surah Al-Ankabut, laba-laba itu masih lebih besar daripada lalat. Ya. Namun bukan masalah sekedar lalat atau yang lebih kecil dari itu. Ini sebuah ujian besar bagi kita. Jadi tentu menjadi ujian yang luar biasa saat itu, karena kalimat ayat berikutnya fa'ammal ladzi. Berikutnya apa? Pak Aziz baru dibaca ayatnya. Pak Aziz ada? Pak Khalid, akhirnya Al-Quran. Pak Cita boleh lah, Pak Cita dulu silakan. Ya silakan. Pak Khalid silakan. Innallaha la yastahi, silakan. Ayat yang ke-26. Oke. Silakan Pak dibaca. Innallaha la yastahi. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Saya diterjemahkan. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan ini
banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang disesatkan dengan turunan ini selain orang-orang fasik. Sekilas pahamnya, yang saya khawatirkan, mohon maaf, yang kita khawatirkan ketika kita mengkaji dan menggali ayat ini, dengan munculnya Allah menciptakan satu makhluk yang tidak nampak. Ini karena ada dampak. Fa'ammal ladzina kafaru wa yaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Ini ledekan atau buayan, cemoohan yang udah kelasnya kelas luar biasa, kelasnya kelas tinggi. Ya. Bahasanya manusia yang sudah berkarya sedemikian rupa bagusnya, supernya, mau dianggap masa aradallah, apa-apa ini percuma, itu disebut adalah percuma. Betapa banyak kali ini orang-orang yang naudzubillah menganggap agama ini sebatas cemoohan, sembrono dan permainan seperti itu. Ya, sampai tidak percaya dengan adanya ajaran syariat, tidak cukup sampai situ, tidak percaya dan tidak yakin dengan adanya alam akhir dan hari kiamat. Ya. Kalau Allah mau yang lebih dahsyat dari ini bisa jadi. Namun kebayang baru satu makhluk Allah Subhanahu wa taala utus saja, tentunya dengan dampak yang tanpa kita sadari, karena bisa jadi kita ini menganggap remeh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari makhluk-makhluknya yang nampak di mata kita ataupun tidak. Alhamdulillah hari ini kita masih sehat. Tapi bagi yang sudah ada reaksi istilah atau sampai positif seperti itu tentu bergejolak hatinya, was-was. Apalagi yang sudah hasil tesnya itu di bawah 39, itu udah stadium 3, udah cemas, khawatir, takut. Kalau masih di atas 40 sampai 50, itu masih bisa diisolasi mandiri. Di bawah 39 kata dokter, itu nggak bisa diisolasi, harus ditangani. Karena semakin kecil nilainya, semakin rendah, itu semakin berbahaya. Ini cuma satu makhluk ya dalam tubuh seorang yang terjamin. Namun ingat, itu ujian. Semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh. Kita tidak membahas fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang beriman pasti yakin dan harus yakin, tidak boleh ragu. Sedikit pun tidak boleh ragu. Apalagi, mohon maaf, kemarin dapat satu kiriman itu, kirimannya bahasanya bahasa Surabayaan. Itu kalau orang Jawa Timur itu misok itu, ngusir corona di mana dirimu? Beraninya ngumpet, nggak mau nampak gitu. Ya intinya seakan-akan nggak ridho, nggak terima, menerima kondisi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Orang beriman harus annahul haqqu min rabbihim. Apa yang Allah turunkan ini adalah benar adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun masalahnya ada di antara mereka hamba Allah, wa ammal ladzina kafaru fayaqulu ma aradallahu bihadza mathala. Ya. Banyak di antara mereka yang mengatakan seluruh agama itu sama. Nah, ini salah satu unsur ini. Ya, salah satu unsur apa? Penghinaan terhadap syariat Islam. Kemudian lagi pelecehan Nabi, yang bikin karikatur, penghinaan Al-Quran, itu banyak sekali. Ya, ketika kezaliman itu, penyakit-penyakit kezaliman, fasik, munafik itu terkumpul jadi satu, muncul yang kehendak Allah yang tentunya ini sudah ditakdirkan 550.000 tahun sebelum kita lahir, bahwa kita akan mengalami kondisi sebagaimana kita rasakan hari ini.
Namun ketika kita ambil hikmahnya, kata Allah, yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang ketika mendapati kondisi ini menjadi hikmah besar. Apa hikmahnya? Lebih dekat. Demi Allah, saya mendapati 2 hari ini salah satu bos sebuah perusahaan yang saya ngisi kajian di sana. Dia hari ini dua hari ini di isolasi di salah satu rumah sakit rujukan di Bogor karena terjangkit virus corona yang biasa-biasa saja awalnya. Kabar terakhir, omset semenjak corona itu 80 miliar omset beliau, naik yang dari 25 langsung melonjak ke 80. Tapi ketika terjangkit corona dinyatakan positif sampai 3 kali swab, ya, dan 3-tiganya dinyatakan negatif, dan negatifnya itu sudah stadium 4, udah 17 apalah istilah mereka itu kemarin informasi. Sampai beliau telepon saya, nah saya itu nggak bisa ngomong Pak, harta dunia, kekayaan harta itu ketika kondisi seperti itu sudah nggak ada hartanya. Seandainya sampai belum bilang di telinga saya, seandainya corona ini bisa tembus dan saya usir dari muka bumi ini, saya bayar dan saya tembus, saya usir dari muka bumi. Saking takutnya Pak, saking cemasnya. Padahal nyawa cuma satu, raga cuma satu. Penyakit cuma satu dulu, satu-satunya penyakit yang menjangkiti. Takutnya sudah luar biasa. Ya. Artinya orang beriman itu akan wayahdi bihi katsira, dan ini wajib ya. Ya. Ini kewajiban kita, pertama yakin, yang kedua kita lebih dekat kepada Allah. Karena dengan dekatnya kita kepada Allah itu ciri orang yang mendapatkan hidayah. Bisa jadi yang selama ini jarang berdoa, mohon perlindungan kepada Allah dari dijauhkannya dari corona, akhirnya berdoa. Bahkan penelitian itu di teman-teman di Urdun yang baru KKN mereka ada penyuluhan atau bahasanya apalah mereka itu, ya, tanya masing-masing mendapati 7 diantaranya setelah adanya pandemi ini tambah ibadahnya, tambah doanya. Padahal yang tanda kutip mereka subhanallah cara beribadah, cara bermunajat seperti itu. Ini kan membuktikan, ya, artinya diri kita yang selama ini sudah beribadah, sudah taqarrub, sudah berdoa, ya tambahin seperti itu. Jangan malah kita lalai atau merasa santai seperti itu. Akan tetapi sebaliknya, bisa jadi dengan tanda-tanda itu Allah Subhanahu wa taala yudhillu bihi katsira. Banyak juga orang yang menjadi justru menentang. Ya, menentang karena akidahnya, ya mohon maaf, bisa jadi lemah dan sejenisnya seperti itu. Dan itu pelajaran besar. Kita lanjut sebagai penutup contoh di surah Al-Ankabut di ayat yang ke-40 sampai 43 mohon maaf. Ini manusia-manusia yang pertama ingkar terhadap wahyu, ingkar terhadap Al-Quran, ingkar terhadap syariat. Bukan hanya tidak percaya tapi menentang dan melawan. Semoga negeri kita, keluarga kita Allah selamatkan melalui orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu agama. Ya, kalau kemarin Menteri Agama diganti lagi, semoga lebih baiklah daripada kemarin. Oleh itu saja ya. Karena itu salah satu unsur yang akan menyelamatkan negeri ini. Di ayat ke-40 itu Allah menggambarkan akibat buruk daripada Al-Quran, Quran Qasas halaman 401 Pak. Halaman 401. Fakul dan akhadna bidambi. Allah kalau sudah marah, bagi Allah sangat mudah seperti itu.
Jangankan corona, yang meninggal karenanya itu masih terbatas, masih bisa dihitung dengan angka. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fakullan aghadna bidzambi, maka masing-masing mereka itu orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, wahai Allah, kami azab mereka karena dosa-dosa mereka. Ingat, ini peringatan. Seperti apa cara Allah mengadab atau mengingatkan, menghukum mereka? Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ya akhil kiram, kalau sekedar materi habis, uang habis, harta habis, demi untuk menyelamatkan kita selama di dunia, itu masih lebih ringan dan sederhana daripada seluruh harta kita, bahkan jiwa kita itu habis supaya kita selamat di akhirat. Nabi Ayub sakit berapa tahun dalam sejarah? Ada dua kisah, ada dua pendapat, antara 18 atau 19 tahun, sekitar itulah. Ya. Penyakitnya nampak, bisa dirasakan, nampak di mata dia. Kulitnya luka-luka, terbakar, membusuk. Ya. Tapi apa kata Nabi Ayub? Ya. Doanya itu di dalam surah Al-Qasas kalau tidak salah. Bahwasanya beliau alaihi salam berdoa dengan penuh dengan khusyuk, ketundukan, sabar artinya. Sakit 18 tahun, nggak pernah ngeluh, nggak pernah merasa bosan. Itu kan Ustaz kelas Nabi. Ya oke lah, itu kan kelas Nabi Ayub. Bagaimana dengan kita kalau baru sehari 2 hari? Ya, kalau cuma diisolasi sepekan 2 hari, contoh ya. Dan itu pun tidak menghabiskan harta kita, tidak membuat istri kita minta cerai, anak kita mati, itu tidak. Nabi Ayub anaknya ratusan, habis meninggal, nggak terurus. Istrinya bersabar, membela, hartanya habis. Demi apa? Demi keselamatan dia di akhirat. Dan kisah Nabi Ayub alaihissalam itu menjadi cerminan kita, intiba. Ya sekali lagi, untuk masalah wabah ini pandai-pandai bersikaplah. Kalau kita kembali kepada sejarah Nabi, nggak mungkin Ustaz kita mengikuti Nabi Ayub, ya. Nabi Sulaiman nggak mungkin, karena asyad dan nasi balaan minan nabiyyin, kata Rasulullah SAW. Yang paling berat dan paling dahsyat balaknya, ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang paling dekat dengan Nabi dari sudut pandang agamanya, ya, orang yang paling soleh setelah para Nabi. Siapa mereka? Ya para sahabat. Dari para sahabat banyak yang hartanya habis, ya. Demi untuk apa? Demi membela agama Allah. Ada yang sakit-sakitan. Bahkan ada seorang tabi'in, saya dilupakan namanya, itu memiliki kalau hari ini penyakit stroke, ya. Penyakit stroke. Hartanya habis, anak-anaknya habis, tinggal dia sama istrinya, sama murid-muridnya, seorang ulama. Saya lupa namanya, tapi ada di dalam kisah tabi'in. Kalau bahasa kita penyakit stroke lah hari ini. Gak bisa ngomong, gak bisa bergerak, gak bisa aktivitas. Santri-santrinya pada datang, ingin apa? Menjenguk, menghibur, dan ingin mencarikan dokter. Santrinya datang, wahai kiai, wahai ulama, wahai syekh, ada di sebuah negeri itu tabibnya tabib yang pintar untuk mengobati. Intinya menghibur supaya berobat seperti ini. Kata beliau, apa dalam isyaratnya? Tidak ada obat yang paling mujarab kecuali ketika saya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan seorang tabir ini tuh doanya mustajabah, doanya pasti dijawab. Jadi justru ada sebagian manusia itu justru senantiasa diberi ujian dengan apa sakit dan sejenisnya. Karena seakan-akan sakit itu udah menyatu dengan alam jasadnya itu, nikmat. Sakit itu nikmat. Karena itu menjadi pengumur dosa sampai ulama ini, seorang tabir ini cuma berdoa doanya mustajabah. Ya, kata beliau apa? Ya Allah, sembuhkanlah aku ketika aku mendengar azan. Saya merinding Pak dengar cerita ini dan saya membaca kisah ini. Seandainya ada orang yang masih hidup, pengen saya cari itu. Siapa dia itu? Orang mana itu? Atas izin Allah setiap mendengar azan dia sembuh gitu. Saya nggak bisa jalan, bisa ngomong. Kemudian dia ngomong, kemudian dia ke masjid, tapi uniknya setiap pulang dari masjid longkong lagi, seterusnya untung lagi, dan begitu seterusnya sampai akhir hayat. Tergantung kata Nabi, tergantung ujian itu seberapa besar pemahaman dan kekuatan agamanya. Berarti kalau hari ini kita jarang sakit dan tidak banyak sakit, berarti agama kita masih cuma-cuma. Subhanallah. Lah berarti kan kita kan kata Nabi, ujian itu akan disesuaikan dengan kekuatan atau sebesar apa pemahamannya terhadap agamanya. Ya kalau Nabi nggak usah berbicara lah, pasti wahyu itu ada gitu. Cuma ketika bala ujian berupa apapun itu, rasa sakit, ekonomi sedang bermasalah, ya banyak masalah di rumah tangga kita, urusan kerjaan terbengkalai, usaha nggak jalan dan begitu seterusnya. Apa yang kita upayakan? Ini yang menjadi beban kita. Upaya itu adalah dan batin. Ada upaya lahir dan upaya batin. Ya, upaya batin jadi kita jangan sampai istilahnya itu tidak ridho lah ya. Karena di dalam hadis marfu itu disebutkan man lam yarda ala qawmi wa man lam yasbir ala bala'i falyaltabis rabbal siwaya. Ada yang mengatakan hadis sahih. Ada yang mengatakan marfu tapi yang jahit ataupun sahih tidak. Barang siapa yang tidak ridho terhadap Allah ketentuanku dan tidak sabar atas balaku, maka silakan cari Tuhan selain daripada aku. Nah, karena ancaman kita itu motivasi. Walaupun kita tidak boleh yakin terhadap hadis itu. Yang boleh kita lakukan adalah kalau Allah sudah berkehendak seperti ini, apa yang harus kita lakukan dengan syariat yang benar. Kalau hari ini kita saya pribadi hampir setiap hari pasti ada WhatsApp, mohon maaf, SMS masuk. Selamat Anda telah menang. Silakan kami dari lembaga ini menawarkan pinjaman bunga sangat rendah 0,9%. Itu ujian Pak. Ketika ekonomi kita sedang diuji hari ini seperti ini, kesehatan itu diuji, akhirnya ambil jalan alternatif. Kalau itu masih mendingan, ya, termasuk bisa dari kampung, ini kisah dari kampung saya. Akhir-akhir ini 2 atau 3 bulan ini, termasuk jasa yang paling ramai itu jasa dukun gitu. Jasa yang paling ramai setelah pasca corona ini masih corona sih, itu jasa para dukun gitu. Di antaranya, kok tahu tadi? Depan saya masih dukun gitu. Kakek saya masih dukun, saya masih mengupdate hari ini gitu. Yang biasanya sebulan paling datang 2, 3 atau 4 orang, maksimal 5 orang, ini yang datang puluhan, hampir setiap hari ada. Apa yang minta minimal pelaris ketika dagang. Nah kan, itu udah salah jalur, salah jalan. Itu salah satunya. Karena dampaknya jelas ujiannya akan semakin besar. Ya, padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan kepada kita. Faminhum man arsalna alaihi sahihah, hasibah wa maaf. Faminhum man arsalna alaihi hasibah, kata Allah. Ada sebagian dari mereka yang kami hujanin batu. Masya Allah.
ujiannya, andapnya, peringatan besar dari Allah. Kalau dulu itu hujan batu. Yang jelas kaum terdahulu, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lot, mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man akhadhathu sayhah. Dan ada yang ditimpa suara keras yang mengguncur. Kalau tidak salah, umatnya Nabi Sulaiman. Wa minhum man khasafna bihil ardh. Ya, umatnya Nabi Lut. Dan sebagian mereka ada yang kami timpakan atau menangkan ke dalam bumi. Sebelumnya kan suara yang keras ada yang kami menangkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Kami tenggelamkan ke lautan. Umatnya Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun dan kaumnya. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ada satu rahasia supaya kita berpikir di sini. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Apa yang Allah berikan ini bukan sebuah kezaliman dari Allah. Bukan, Allah bukan pernah berbuat zalim. Tapi ini bentuk balasan dari Allah. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ya. Di ayat ke-40-nya Allah mempermisalkan atau mencontohkan, mengibaratkan orang-orang yang kafir, kekuatan orang kafir, orang-orang yang menganggap agama ini dan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan mereka itu tidak seberapa itu. Tidak lebih kuat daripada kekuatan rumah atau sarang laba-laba. Madalil ladzina takhadhu min dunillah awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Apa sih hikmah daripada laba-laba dan rumahnya? Apa hikmahnya? Ada yang tahu? Istilahnya itu hikmah daripada Allah menciptakan laba-laba? Pernah saya ceritakan kalau tidak salah ya. Laba-laba itu ketika habis lahir, pecah dari telurnya, juga tahu telur apa ya. Itu adanya itu sikut-sikutan. Enggak ada laba-laba baru lahir terus akrab, itu enggak ada. Sampai dia dewasa, sampai dia bisa membuat rumah sarang sendiri, itu tidak ada yang pernah bersatu. Ini mempermisalkan atau mencontohkan sesungguhnya di dalam badan orang-orang kafir itu saja itu tidak ada yang akrab. Itu perlu dilindungi apa? Apalagi di akhirat nanti di neraka jelas. Itu tidak ada keakraban, tidak ada kekuatan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat Allah menyebutkan al-akhillau yawma idzin ba'dhum aduwwun illal muttaqun. Karena nanti di akhirat itu satu sama lain itu bermusuhan, tidak ada yang peduli. Illal muttaqun, kecuali yang dulu itu mereka sering menginginkan dalam ketakwaan. Ya, sekali lagi, apa yang Allah kehendaki ini bukan sebuah kezaliman dari Allah. Allah tidak memiliki sifat zalim. Ya, Allah tidak memiliki sifat zalim. Yang kamu bukan Allah menzalimi, syariat larangan nanti dikiranya menzalimi, kan kayak gitu. Dilarang minum khamr, dilarang zina, itu kayaknya Allah zalim banget, ini kan nikmat. Kalau seperti itu cara penafsiran ya rusak ayat Al-Quran, rusak syariat ini seperti itu. Pun ketika kita menemukan kondisi seperti ini hari ini, ada yang sampai tidak sabar. Maunya Allah apa sih? Allah Akbar. Terus istighfar itu, zalim itu. Maunya Allah apa sih? Corona nggak selesai. Ya Allah sedang menguji kita gitu. Allah sedang menguji imunitas iman dan tauhid kita. Kuat apa tidak? Sampai Allah mencabut wabahnya. Ya, yang 42 tidak saya bahas, tapi ayat 43-nya watilkal amthal. Tilka ini kemana? Tilka ini kepada Al-Baqarah 26 tadi. Kalau di ayat ini Allah menyebutkan perumpamaan orang-orang kafir yang Allah ibaratkan seperti laba-laba dan sarangnya.
Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Supaya kita itu di sini kita diberikan perumpamaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Linnas ini sebenarnya umum siapa saja dari kalangan manusia, hamba Allah siapapun. Ingat ya, ujungnya wa ma yaqiluha illa al-alimun. Masya Allah. Di sini sindiran Pak. Hiburan untuk Rasul, sindiran bagi kita. Wa ma yaqiluha illa al-alimun, kata Allah, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Ilmu syariat maksudnya, mohon maaf, bukan ilmu umum ya. Kalau ilmu umum banyak yang tahu, tapi ilmu syariatnya supaya kita itu bukan yang sekedar mengutamakan prosedur kesehatan, protokol kesehatan, tidak. Karena hari ini banyak orang yang disalahpahamkan ya, ketika sholat untuk hidung dan mulut, tapi ketika di luar sholat atau di rumah bukan masker. Salah. Ada dua hadis Pak. Nanti ketika sholat dibuka biar fair gitu. Ketika sholat maskernya dibuka. Ada dua hadis yang sahih. Satu disebutkan saya temukan di kitab Al-Wajiz, kitab fikih tentang rukun sholat ya, bahwa Rasulullah SAW menyebutnya tidak disebut sholat. Di sini ada dua makna, sholatnya tidak sah atau tidak sempurna bagi seseorang yang menutup hidungnya, hidung roh di sini, hidung yang ditutup hidungnya. Tapi di dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW melarang seorang yang sholat dan dia menutup mulutnya. Nah, tadi satu hadis hidungnya, hadis berikutnya mulutnya. Berarti untuk sholat dibuka. Fire. Habis sholat tutup lagi silakan. Di sini kan banyak yang belum paham fikih hari ininya kan belum sampai gitu. Ya, itu pentingnya kita. Karena wa ma yaqiluha illa alimun. Jangan cuma tahu itu dari satu sisi gitu. Kita begitu taat kepada peraturan manusia, tapi kita kurang taat terhadap syariat Allah. Supaya kita fair dan dua-duanya berjalan, dua-duanya kita lakukan, ya seperti itu syariat meluncurkan. Nah, kalau muncul pertanyaan dari tadi, hadis tadi itu membuat batalnya sholat apa tidak? Kalau menyebutkan batal sih tidak. Ya, selama sholat kita itu, jangankan enggak nyentuh, kita sujud enggak sujud aja sholatnya sah kok. Tapi seandainya ketika kita bisa sujud, mohon maaf, batuk orang Jawa itu, muka kita, jidat dan hidung kita bisa nyentuh lantai, maka kedua-duanya disentuhkan. Karena Rasulullah SAW memerintahkan ketika sujud itu ada 7 anggota yang disentuhkan, harus nyentuh. Satu jidat, batuk kalau orang Jawa. Kedua hidung, ketiga telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, lutut kanan, lutut kiri, kemudian jempol kanan, jempol kiri. Oh, 8 atau 7? 8 anggotanya, tapi perintahnya 7. Berarti mohon maaf, ini kaki jadi 1 Pak. Ya, jadi kaki jadi 1, bukan 2 masing-masing tertumpuk ke lantai, tidak. Ya, yang disentuhkan perintahnya ya. Karena sunnah itu akan menambahkan keutamaan dan kesempurnaan sholat. Nah, berarti hadis tadi kita sinkronkan dengan hadis yang secara umum itu tidak membuat batalnya sholat seorang tidak. Namun dianjurkan kalau kita sholat menggunakan masker buka dulu. Ya, kita pakai serban ketika masih nyantel, jangan menghalangi seperti itu. Karena itu menjadi kemakruhan dalam sholat. Ya, itu nggak usah dibahas terlalu dalam, tapi sampai penyampaian seperti itu hadisnya. Mungkin kita kalau Ustaz saya nggak bisa sujud, rukuk sujudnya di kursi, bagaimana? Tutup boleh apa tidak? Ya tutup saja, karena nggak mungkin sujudnya seperti itu. Tapi bagi yang sholatnya bisa sujud dan jidat, batuk, kening itu bisa nempel lantai, maka apa yang menutupi hidung dan mulut dibuka. Sebelum sholat ditutup, setelah sholat ditutup, silakan. Itu jadi fair. Artinya kesehatannya, protokol kesehatannya kita jalankan, syariatnya juga kita tidak abaikan. Seperti itu insya Allah ya. Namun yang jelas kata Allah, wa ma yaqiluha illal alimun. Ini supaya kita mengkaji juga dari sudut pandang syariat.
Ya, jangan hanya sebatas dari aturan manusia pemerintah ataupun orang-orang yang ada di bidangnya itu, insyaallah. Yang mau silakan, ada juga silakan, insyaallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tafsirnya kita cukupkan, insyaallah. Kembali lagi ke pembahasan sedikit tadi tentang kematian, dan kita lanjutkan sedikit insyaallah di waktu yang ada tentang mengingat kematian dari perkataan-perkataan orang-orang saleh terdahulu dari kalangan sahabat Rasulullah SAW ataupun dari Rasulullah SAW sendiri dan beberapa orang-orang salafus saleh terdahulu. Salah satunya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, jika mengingat mati maka dirinya lain tinggi. Mengingat mati beliau ini senantiasa merinding. Kenapa? Karena takut terhadap hal-hal yang buruk. Hal yang buruk di mata sahabat adalah kematian yang buruk. Ya, entah disebabkan karena kemaksiatan yang sudah dilakukan ataupun karena itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Setiap malam ketika ingat seperti itu, langsung beliau ini mengumpulkan orang fuqaha, teman-teman yang sekelas lah ya ahli ilmu, ahli fikih, ahli hadis, intinya ahli ibadah. Supaya ngapain mengumpulkan teman-teman yang ahli ibadah? Supaya saling mengingatkan. Kumpul toh makan-makan tidak, beda dengan kita yang kemarin makan-makan. Ngapain beliau ini? Untuk bersama-sama mengingat mati, kemudian setelah itu mereka melakukan sholat malam berjamaah. Setelah sholat berjamaah, sholat malam maksudnya ini salah satu yang dibolehkan ya, sholat tahajud itu berjamaah. Karena yang dilakukan sahabat Abdullah bin Umar seperti itu. Tapi tidak terjadi setiap malam. Ya, karena nanti kalau terjadi setiap malam sholat tahajud berjamaah, nanti seakan-akan sholat berjamaah itu menjadi sholat wajib, tidak. Jadi memberatkan. Nah ini biasanya dipraktekkan di pesantren-pesantren. Ya kalau hari ini beberapa teman-teman tarbiyah itu mukhoyam atau mabit lah ya. Ketika pas mabit sholat berjamaah, tahajud berjamaah. Boleh atau tidak boleh? Ada aturannya seperti itu. Namun tentunya jangan nunggu sholat tahajud, nunggu mukhoyam atau nunggu mabit saja, jangan kelamaan. Terlalu jarang gitu. Kemudian setelah sholat tahajud lalu mereka menangis seakan-akan ada jenazah di hadapan mereka. Artinya apa? Seakan-akan habis sholat tahajud itu berdoa masing-masing, ya membayangkan ya bukan berhadal, tidak membayangkan kalau tidak ada jenazah dan jenazah itu adalah diri mereka. Ini bukan sinetron ya, sinetron orang jahat dihantu-hantui dengan jenazah yang ada di depannya, tidak. Ibnu Mas'ud dari masih salah satu sahabat Rasulullah SAW berkata, orang yang bahagia adalah orang yang bahagia adalah siapa yang mengambil pelajaran dari yang lainnya ketika hendak meninggal atau ketika hendak mati. Orang bahagia itu seperti itu. Hari Senin yang lalu itu kajian di satu instansi di Depok yang ownernya dan karyawannya ngaji tahsin setiap pekan. Ternyata si ownernya ini kemarin habis pulang karena orang tuanya meninggal, cerita panjang lebar yang intinya masih mendapati orang tuanya ketika sekarang karena sempat menjaganya di rumah sakit seperti itu. Namun hari kedua setelah pulang dari rumah sakit itu beliau itu cerita mendapati kisah yang saya membaca buku ini langsung saya temukan orang yang mengalami. Dia sama adiknya yang laki-laki, adiknya dia masih ada 4 itu. Kalau saya cuma bisanya nangis, adik saya yang laki-laki itu seperti kesyetanan. Jadi melihat bapaknya sedang sekarat, bapaknya stroke ringan gitu kan, masih bisa ngomong tapi tangan sama kakinya hanya bisa gerak, nggak bisa. Maksudnya hanya bisa bergerak seperti ini, tapi nggak bisa gerak untuk jalan ataupun ngomong. Ternyata orang sekarat itu bisa mengingatkan orang yang hatinya keras.
adik saya jadi sedang, adik saya ini memang susah dinasehatin sama kakak-kakaknya. Ya, tapi ketika melihat bapaknya yang kurang lebih 5 tahun ini nggak bisa gerak, ketika lihat bapaknya sedang sekarat, roh itu sebenarnya sedang dicabut gitu. Dia seperti orang kesetanan, kayak orang kesurupan, teriak, mukul-mukul, kemudian dia kaget saja, itu kaget karena apa? Melihat dahsyatnya orang yang sedang dicabut nyawanya atau sakaratul maut seperti itu. Nah, kalau di sini sebenarnya orang yang sedang berbahagia apabila bisa menyikapi gitu, menjadi hikmah gitu. Kalau kakaknya ini yang sebagai owner, sebagai orang yang di Depok ini, ya alhamdulillah sudah belajar lama haji seperti itu. Tahu jadi bagaimana cara mendapati orang sedang sekarat di talqin. Ya kita cukup menjadi pelajaran saja, mengambil hikmah dan pelajaran dari itu. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala berkata orang yang bahagia adalah orang yang mengambil pelajaran dari orang yang lainnya ketika dia menjelang meninggal atau sekaratul maut. Abu Darda radhiyallahu ta'ala berkata apabila diingatkan tentang orang-orang yang mati, beliau ini ketika diingatkan orang-orang yang mati, maka bersiaplah dirimu sebagai orang yang akan mati seperti mereka, wasiat. Seakan-akan menyentuh bahwasanya dirinya juga sudah mati seperti itu. Imam Al-Qurtubi berkata para ulama kita terdahulu rahimahullah ta'ala alaihi berkata sabda Rasulullah SAW, perbanyak mengingat penutup kesenangan yaitu syahwat. Apa yang menjadi pemutus syahwat dunia adalah kematian. Para ulama, beliau Imam Al-Qurtubi menjelaskan hadis ini sangat singkat namun mencakup peringatan dan nasihat yang sangat agung. Karena siapa saja yang benar-benar mengingat kematian, maka ingat yang ini akan menghalangi dari kesenangan syahwat masa kini atau sekarang. Jadi bukan sekedar takziah lihat orang yang orang udah mati itu seperti itu ya. Coba pegang jidatnya, coba pegang tangannya, sentuh seperti itu. Mungkin kalau cuma lihat gitu ya, nggak nyentuh, hati kita itu nggak tersentuh gitu, kita nggak akan merasakan. Benar-benar kita merasakan dan mengingat kematian, maka ingatnya ini akan menghalangi dari kesenangan syahwat dunia masa kini. Kemudian akan mencegahnya dari berangan-angan panjang di masa yang akan datang. Apa yang kita pikirkan betapa tadi salah satu orang yang terkenal. Bayang dalam waktu 3 bulan ini omsetnya 80 miliar duit Pak Johan. Itu duit 80 miliar dari 25 paling mentok 30 tiba-tiba 80 miliar dengan karyawan jumlahnya kurang lebih 35 karyawan itu. Semuanya ngaji tahsin mereka seperti itu. Dalam jangka 3 bulan yang terakhir itu omsetnya 80 miliar. Ya. Itu sudah nggak ada kebayang gitu. Uang kita berapa sih? Harta kita berapa gitu kan? Itu pun sudah nggak kebayang mau diapain itu. Sampai mengatakan seandainya corona ini bisa saya tembus dan saya bayar dan saya usir, saya bayar apa itu? Gitu kan? Kalau Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ini kisah kedermawanan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Karena ketika mendapati hadis Rasulullah SAW bahwasanya sedekah itu bisa menghalangi atau menghalau murka Allah, gitu kan? Yang misalnya Allah murka nggak jadi gitu. Kenapa? Karena sedekah. Ketika hadis itu turun di depan Abu Bakar langsung saat itu masih lajang ya. Mohon maaf, saat itu belum menjadi mertua Rasulullah SAW. Langsung, ya Rasul, kira-kira apa yang mau saya sedekahi juga? Bilal bin Rabah saat itu. Siapa? Bilal bin Rabah saat itu harus diperdekakan, dibayar. Ternyata penawar, si orang yang menawan ini gitu kan, sebagai majikannya ya, majikan Bilal bin Rabah itu mintanya kalau tidak salah dalam sejarah 15 dirham. Ya kalau 1 dirhamnya mungkin 10 juta atau 12 juta ya paling sekitar 150 juta lah ditebus. Bentuk sedekah membebaskan budak. Abu Bakar hartanya banyak gitu.
Ya, berapapun permintaannya dibayar. Kenapa dibayar? Pertama, pahalanya besar. Yang kedua, ada seorang kulit hitam yang di situ ada jaminan keimanan, bisa menyelamatkan umat. Abu Bakar gak mikir panjang, udah datengin majikannya, saya tebus Bilal bin Rabah, minta berapa? Minta 15 dirham. Setelah bebas, apa kata tadi majikannya atau orang yang menggoda Bilal bin Rabah? Abu Bakar, seandainya kita tadi nawar 5 dirham aja aku kasih tuh, udah Bilal bin Rabah. Kita kalau seperti itu apa? Aduh, kenapa tadi nggak nawar ya? Enggak. Tepuk jidat gitu. Aduh, kenapa ya 10 jidat kan lumayan 100 juta gitu ya. Kenapa? Karena orang yang nawar ini, ya. Karena Bilal bin Rabah tertawa. Itu nggak butuh, nggak ada harganya. Bilal bin Rabah nggak ada harganya. Orang kalau nggak ada, jangankan dibayar, dikasih aja pasti silakan, kasih cuma gratis itu. Bakar, saya kan kasih minta 15 dirham itu cuma iseng-iseng. Seandainya itu tadi minta mawar kan, 5 dirham aja aku kasih gitu, Bilal bin Rabah. Karena di mataku gak ada harganya, apa sih kalau itu? Tapi apa jawab Abu Bakar? Jangankan engkau minta 15 dirham. Kalau di dalam sejarah disebutkan, seandainya engkau minta emas sebesar 2 kilo pun aku tebus gitu. Ini orang cerdas itu jauh seperti itu. Tapi bagi Abu Bakar yang hartanya sudah tidak masalah lagi. Ternyata saya telusuri perkataan tadi yang saya sampaikan si owner itu kena corona, hampir mirip lah ya, hampir mirip gitu kan. Kenapa? Jangankan cuma 15 dirham, engkau minta emas sebesar 2 kilo saja aku kasih gitu. Karena Bilal bin Rabah berharga bagi saya. Nah, kita kalau kondisi seperti ini, apa yang kita menjadi tameng murka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini corona sudah di mata kita, sudah kemana-mana. Jangan-jangan diri kita kena ini, cuma menjadi orang-orang yang tanpa gejala. Dan kalau kita tiba-tiba kena, apa yang bisa kita upayakan? Maka ketika apakah untuk mengingat mati itu nunggu kita sakit parah dan kena corona lagi karena dulu juga? Kan tidak. Dan itu nggak usah gitu ya. Tapi minimal orang yang bahagia adalah orang yang mengambil pelajaran dari orang lain, khususnya ketika menjelang meninggalnya. Namun kematian yang benar itu akan mencegahnya dari berangan-angan panjang di masa yang akan datang. Apa sih ke depan gitu kan? Dan membuatnya bersikap zuhud dari yang semula diharapkan. Jadi kalau selama ini kita terlalu berangan-angan dan itu sudah menjadi planning, tahun depan saya begini, saya tahun depan saya punya ini, saya ini. Ketika melihat nanti dengan benar-benar akhirnya apa? Mensederhanakan. Itu kan. Ya semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan yang terbaik itu. Akan tetapi namanya juga jiwa ya, jiwa manusia. Jiwa yang keruh dan hati yang lalai membutuhkan petuah yang panjang dan kata-kata yang indah. Nah, ini bisa kita nih. Ini kita biasanya nih. Gitu. Harus dirayu dulu lah pelan-pelan. Namun sabda Rasulullah SAW yaitu perbanyaklah mengingat runtuh kematian, runtuh kesenangan syahwat, yaitu kematian. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiap dia juga akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut merupakan nasihat yang tepat yang dan dapat mewakili petuah yang panjang itu. Jadi gak perlu syair duhain sengsaranya hidupku tanpa ibadah, tanpa taat-taatan, gak usah. Pokoknya ada kullu nafsin dha'iqatul maut, simpel, padat, berisi, berat gitu kan. Simpel, padat dan berat, bukan hanya padat saja. Kalau padatnya kapok gitu ya, enteng. Tapi di sini berat dan seberat beban kita melebihi beban kita dalam kehidupan kita, beban kehidupan kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita.
Sehingga ringkasannya malam ini semoga kita dapat ilmu walaupun sedikit insya Allah, dan nanti kalau kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang, kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, berkahan kepada umur kita dalam hidup kita, ibadah kita, dan Allah istiqomahkan kita, dan kita mohon dengan sangat, mohon dengan penuh ketundukan hati kita, kerendahan kita. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junud wal juda wa min sayyi'il asqam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan sakit atau sakit yang paling buruk, ya salah satunya adalah wabah corona ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan keluarga kita, saudara kita, masjid kita, mushola kita, dan seluruh lingkungan kita khususnya, dan untuk seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat, segera menghilangkan, Allah segera menyelesaikan wabah corona ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang tenang beribadah, khusyuk beribadah, lebih taat lagi, lebih dekat lagi, lebih taqarrub dan lebih khusyuk lagi dalam rangka kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam wa ahlu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.